Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rahmayani. Saya akan berbagi video pembelajaran administrasi farmasi yang akan di-share untuk kalian semua, guna untuk belajar di dunia online. Semoga bermanfaat. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai manajemen apotek. Manajemen apotek memiliki kompetensi dasar 3.1 menjelaskan manajemen dasar di apotek. 4.1 menguraikan manajemen yang terdapat di apotek. Manajemen apotek memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar manajemen. Yang kedua, memahami fungsi-fungsi manajemen. Dan yang ketiga, menerapkan manajemen dan administrasi apotek. Kita masuk ke pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu usaha dan kegiatan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan bantuan orang lain. Manajemen itu sangat dibutuhkan karena manajemen digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi, menjaga keseimbangan antara tujuan sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Dalam bahasa Inggris, unsur atau sarana manajemen dikenal dengan istilah 6M. Apa itu 6M? Yang pertama, itu man atau orang. Ini merupakan sarana paling penting dan faktor yang paling dominan serta menentukan. Man adalah sarana yang istimewa karena ia dapat dikatakan sebagai subjek dan dapat dikatakan sebagai objek, mempunyai fungsi ganda. Yang kedua yaitu money. Money itu sama dengan uang. Apabila man yang berfungsi sebagai subjek telah mengatur dan menentukan tujuan organisasi, maka giliran selanjutnya yang diperlukan itu adalah uang. Uang sebagai sarana utama mencapai tujuan. Karena dengan uang, itu dapat digunakan untuk membiayai tenaga kerja, membeli material dan mesin, serta dapat digunakan untuk membiayai penelitian atau cara-cara metode kerja. Yang ketiga, itu material atau bahan-bahan. Setelah uang tersedia, maka itu harus menyediakan material sebagai sarana pokok dalam usaha produksi maupun perdagangan. Material dapat berupa bahan mentah, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Kemudian yang keempat itu method atau cara. Apabila bahan baku telah tersedia, maka ia harus diolah untuk menjadi barang jadi. Dalam rangka pengolahan inilah diperlukan suatu cara tertentu yang sangat efektif dan efisien. Cara yang digunakan dalam proses produksi harus merupakan standar sehingga dapat digunakan oleh semua pegawai demi keseragaman kerja, mempermudah pengawasan, serta mencegah hasil produksi yang tidak memuaskan. Yang kelima yaitu mesin. Mesin merupakan sarana paling penting dalam dunia modern. Bekerja dengan menggunakan mesin akan sangat membantu mempercepat, memperlancar proses penyelesaian pekerjaan, serta melipat gandakan hasil produksi. Karena itulah mesin sangat dibutuhkan sebagai sarana yang menguntungkan usaha produksi dan perdagangan, terutama dalam menghadapi saingan usaha. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, market atau pasar. Apabila barang jadi telah menumpuk, maka kewajiban selanjutnya adalah melemparkan barang tersebut ke pasar. Kegiatan dalam bidang pemasaran merupakan kegiatan puncak. Kegiatan yang menentukan apakah hasil jerih payah kita dapat diterima oleh konsumen atau tidak. Tanpa keahlian bidang pemasaran, barang hasil produksi ini dapat dijadikan uang. Semua pegawai tidak dapat digaji. Kelanjutannya dengan pemogokan, hambatan dan kerugian yang diderita perusahaan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pengertian apotek. Apotek merupakan suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kesehatan lainnya kepada masyarakat, atau toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter, serta memperdagangkan barang medis. Manajemen apotek merupakan manajemen farmasi yang diterapkan di apotek.
Ada 6 tipe manajemen yang diterapkan di dalam apotek. Yang pertama, itu manajemen keuangan. Yang kedua, manajemen pembelian. Yang ketiga, manajemen penjualan. Yang keempat, manajemen persediaan barang. Yang kelima, manajemen pemasaran. 6. Manajemen khusus. Lalu, bagaimana dengan administrasinya? Bagaimana dengan administrasi di apotek? Berikut jawabannya. Ada 5 tata administrasi yang dilakukan di apotek. Yang pertama, administrasi pembukuan. Administrasi ini dilakukan dengan cara mencatat keluar dan masuknya uang disertai bukti pengeluaran dan pemasukan. Yang kedua, administrasi penjualan, yaitu penjualan resep, penjualan bebas, langganan, dan pembayaran secara tunai. Yang ketiga, administrasi pergudangan, administrasi pencatatan penerimaan barang dari mana dan pengeluaran barang untuk apa dan kepada siapa, serta masing-masing barang diberi kartu stok. Yang keempat, administrasi pembelian. Administrasi ini dilakukan dengan mencatat pembelian harian secara tunai dan kredit dan dicatat dari mana nota-nota dikumpulkan dan diarsipkan. Yang kelima, administrasi kepegawaian. Administrasi ini dilakukan dengan mengadakan absensi karyawan dan pencatatan kedudukan, gaji, dan pendapatan lainnya dari para karyawan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/Menkes/SK1/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, pelayanan kefarmasian meliputi perencanaan pengadaan, penyimpanan, penyaluran atau distribusi perbekalan kesehatan di bidang farmasi, dan pelaporan serta pengelolaan obat-obatan, narkotika, dan psikotropika. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.